Salam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Sabtu tanggal 3 Juli tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Demikianlah firman-Nya. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu menjadi kediaman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah kita menyadari bahwa kita diperkenankan Tuhan lahir di dunia ini adalah untuk hal yang berguna dalam Tuhan? Artinya, tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia ini menjadi pribadi yang tidak berarti, tetapi sesuatu yang sangat berguna. Kita semua adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah, saudara-saudara. Tuhan ingin membangun bait Allah yang baru, yaitu gerejanya secara universal, yang tidak merupakan bangunan fisik yang dibuat oleh manusia, melainkan bangunan yang disusun dari orang-orang percaya di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, gereja dirancang oleh Tuhan Yesus sebagai batu-batu yang disusun secara rapi olehnya. Hal ini menunjukkan Tuhan punya kepentingan untuk membentuk hidup kita sesuai rancangan dan kehendak-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudara, harus kita menyediakan diri dengan segenap hati menerima pembentukan darinya dengan respon yang terus mau belajar dan taat mengenakan kehendak-Nya setiap hari. Di dalam 1 Petrus 2 ayat ke-9, firman-Nya berkata, saudara-saudara, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Sebagai imamat yang rajani, kita harus senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah melalui hati bibir kita yang dibuktikan dari perbuatan kita sehari-hari yang memuliakan Tuhan. Allah sudah membeli kita, saudara-saudara, sebagai bahan bangunan untuk rumah-Nya, supaya Ia bisa tinggal di dalamnya, supaya Ia bisa tinggal di dalam kita. Karena itu, kita tidak boleh hidup semau kita sendiri, saudara-saudara, tetapi harus hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Saat Salomo membangun bait Allah, ia mempersiapkan batu-batu di tempat penggalian yang jauh, saudara-saudara, sehingga di tempat konstruksi bait Allah tidak terdengar suara palu, kapak, atau perkakas besi lain. Itu tertulis dalam 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7, saudara-saudara. Artinya, Roh Kudus mempersiapkan kita terlebih dahulu supaya layak menjadi bagian dari gereja rohaninya. Kita harus mau dibentuk sesukanya tanpa mengeluh, saudara-saudara. Segala kesulitan hidup merupakan bagian dari pembentukan yang dilakukan oleh Allah agar kita menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Dan saat bangunan gereja rohani ini selesai, maka saat itu juga Tuhan Yesus datang kembali, menjemput orang-orang percaya, membawanya ke tempat di mana Ia ada. Orang percaya pun ada bersama Dia. Saudara yang terkasih, jadi sesulit apapun keadaan kita dalam mengiring Tuhan, pastikan kita tetap menyediakan diri kita dengan rela dibentuk oleh Tuhan
menjadi pribadi yang dilayakkan sebagai anggota kerajaan Allah. Biarkan Tuhan saudara-saudara membentuk diri kita menjadi bagian dari bangunan yang indah di matanya. Bangunan indah ini adalah peningkatan karakter umat pilihan dari waktu ke waktu menjadi semakin serupa seperti karakter Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, model manusia yang direncanakan dan dikehendaki oleh Allah adalah model manusia yang selalu mengenakan karakter Tuhan Yesus. Menyadari hal ini berarti kita tidak boleh lagi serupa dengan dunia ini. Saatnya kita harus masuk terus-menerus ke dalam proses pembaruan pikiran yang terus diubahkan oleh firman Tuhan setiap hari dengan tanpa batas. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya yang ditempatkan sebagai umat pilihannya, kita tidak boleh lagi mengabaikan Tuhan. Banyak gereja-gereja lebih menekankan membangun fasilitas fisik daripada kehidupan rohani dan iman jemaat Tuhan. Gereja yang benar akan lebih menekankan saudara-saudara pembangunan rohani jemaat tersebut. Mempersiapkan umat Tuhan menjadi mempelai Kristus yang layak, kudus dan tidak bercela. Saudara yang terkasih, melalui sapaan ini kita diajak untuk menyadari bahwa gereja harus memahami panggilan agung untuk membangun secara bertekun karakter Kristus di dalam kehidupannya. Kita bukan saja dipanggil untuk dibenarkan saudara-saudara, tetapi juga menjadi benar-benar benar. Berkenaan dengan hal inilah, kita harus selalu memberikan diri dibentuk oleh Bapa di surga, menjadi bait Allah yang kudus demi dapat menjadi anak kesukaan Bapa di surga. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini. Ini semuanya dikarenakan kemurahan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kebenaran firman-Mu yang mengajak kami dan mengingatkan kami bahwa hidup kami ini, diri kami adalah kediaman Tuhan. Olehnya kami selalu menjaga dan merawat dan harus menyatakan kami ini adalah kebenaran. Bapa di surga, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan setiap para pendengar. Olehnya mereka Tuhan semakin terberkati, diberkati Tuhan kehidupan mereka, sehingga ketika mereka sakit mereka beroleh kesembuhan, ketika mereka lemah mereka mendapatkan kekuatan, ketika mereka berhadapan dengan persoalan mereka mendapatkan jalan keluar, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap keluarga, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka Bapa. Anak-anak yang Engkau titipkan, Engkau berikan hikmah dan bijaksana serta kesehatan. Yang belum mempunyai pekerjaan, hamba tetap berdoa Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang belum mempunyai momongan, mari Engkau berikan momongan. Yang belum mempunyai jodoh, mari Tuhan berikan jodoh, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau. Ketika Tuhan bertindak, segala sesuatu akan terjadi. Tuhan Yesus yang baik, hamba memohon. Begitu juga akan virus corona yang tetap mengancam kehidupan banyak orang. Jangan biarkan anak-anak-Mu Tuhan tersesat akan situasi ini, tetapi izinkan anak-anak-Mu menjadi anak-anak, menjadi pribadi yang bersaksi bahwa Yesuslah kehidupan kami. Nyatakan Tuhan setiap kehidupan orang-orang Kristen bisa bersaksi, mati hidup kami hanya ada di tangan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.